Masya Allah, dalam video kali ini Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan kepada kita semua sebuah kisah nyata seorang pemuda Mesir yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia tergoda dengan wanita Nasrani. Di akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan murtad dari agamanya. Mari kita saksikan video ini, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kebaikan buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Jangan pernah bangga dengan dulu kita pernah sholat malam, dulu kita pernah mengaji. Ini bukan patokan, karena apa yang sudah kita kerjakan tercatat di buku amal. Yang tahun lalu, yang 2 tahun lalu, yang waktu masih gadis, waktu masih bujang, yang masih punya anak 1, yang punya anak 2. Bukan itu tolok ukur, karena itu semua ada. Bahkan itu terancam pada saat kita tutup hidup kita dengan keburukan. Saya kasih contoh. Orang 70 tahun Islam, umur 71 tahun murtad. Kan jadi habis semua, jadi nggak ada gunanya itu. Maka kita harus peka menjaga semua amal tersebut, dan harus setiap muslim dan muslimah memprogramkan dalam hidupnya, kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, terus begitu. Dia tersibukkan dengan itu. Terus dia tingkatkan kualitasnya. Kalau selama ini duhanya cuma 2 rakaat, sekarang ditingkatkan 4 rakaat. Sudah 4 rakaat, 8 rakaat, ditingkatkan sama dia kualitasnya. Kalau selama ini sholat malam kepepet menjelang subuh, sekarang dia mundur 1 jam sebelumnya. Kalau tadinya dia sudah sholat malam rutin, baca surah-surah pendek di juz 30, diulang-ulangin setiap malam, sekarang mulai dia membaca dari awal Al-Quran misalnya. Apalagi sudah pernah kita jelaskan, ada fatwa ulama bolehnya memegang Al-Quran di sholat sunnah. Ya. Jadi kalau lagi sholat tahajud, bisa kita sambil pegang Quran. Ya. Atau mungkin bisa sambil pegang handphone. Ya. Tapi program Qurannya, jadi misalnya 1 rakaat baca 10 ayat. Sebentar, nggak usah ditanggapi, ya. Jalankan saja. Jadi kita baca misalnya 1 rakaat 10 ayat, ya. Tentu pegangnya Quran kecil, jangan Quran besar, kerepotan. Tapi di sholat sunnah, ya, cuma sholat sunnah, bukan sholat wajib nggak boleh. Makanya sebagian masjid kita di Indonesia sudah amalkan itu. Di depan mihrabnya imam ditaruh Quran besar, ya. Sehingga di Ramadan mereka bisa menghatam 30 juz. Karena tidak semua imam hafal Quran. Bacanya bagus tapi tidak hafal Quran. Maka bisa kita niatkan setiap 1 rakaat 10 ayat, target misalnya. Maka 8 rakaat berarti kita punya 80 ayat 1 malam. Kalau kita terus itu bisa khatam kan otomatis. Nah, apalagi kalau sudah berjalan lagi, mungkin dia tingkatkan kualitasnya. 1 rakaat saya baca 20 ayat misalnya. Berarti dia punya 20 kali 8 tahajud kan gitu. 160 ayat misalnya per 1 malam, bisa saja. Bukan mustahil nanti 1 malam 1 surah. Kalau surah-surah panjang, Al-Baqarah 280 sekian ayat dihabisin 1 malam. Tapi kan itu bertahap, ya, bertahap. Artinya harus ada upaya meningkatkan kualitas. Jangan puas dengan itu. Terus saja kita tingkatkan kualitas kita. Kalau kita biasanya mengkhatam Quran sebulan sekali, nanti mundur 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, mundur. Kalau kita misalnya baca khatam Qurannya setahun sekali, kita mundur mungkin 8 bulan, 10 bulan sekali, terus begitu. Jadi kita kualitasnya ditingkatkan terus. Bukan mustahil nanti kita khatam per 3 hari sekali. Memang kalau kita kagetin langsung nggak semudah itu. Ini para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim mengkhatam Al-Quran setiap 3 hari sekali misalnya. Apalagi Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz di rakaat terakhir witir. Ya. Yang biasa Bapak Ibu baca Qul Huwallahu Ahad itu. Ya. Nah, itu Utsman bin Affan 30 juz mengkhatam. Bagaimana caranya? Ya Allah berkahi. Itu kan tergantung bagaimana Allah memberkahinya. Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan akan memudahkannya, akan mendatangkan berkahnya Allah di situ. Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan akan mendatangkan berkah dari Allah SWT. Ada orang tidak sulit bagi dia membaca 10 juz per hari, karena dia sudah rutin selalu kerjakan, maka jadi hal yang ringan. Tapi orang bisa merasa berat dengan zikir pagi sore gara-gara dia jarang sekali kerjakan, padahal cuma 10 menit, 15 menit selesai. Cuma dia jadi, karena tidak pernah dia kerjakan jarang, jadi berat buat dia. Seperti itulah. Maka harusnya kita rutinkan dan harus istiqamah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan kalian sampai mati datang pada kalian. Istiqamah terus sampai meninggal.
Itu dicontohkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka sekali dapat kebenaran, mereka jalankan sampai mereka meninggal dunia. Jadi jangan pelin-pelan, jangan sampai kita cuma bertakwa sekian lama, lalu kita kendor lagi sekian lama. Enggak, jangan berikan kesempatan kita lalai. Syaitan nanti akan masuk di celah-celah kita lemah itu. Dan kalau sekali dia masuk, musuh. Kalau kita lagi pegang pedang, musuh pegang pedang, kemudian ada celah di dada kita atau di perut kita, dia nggak mungkin cuma cuil saja. Dia akan tusuk sampai kita mati kalau perlu gitu kan. Minimal lukanya rusak, ya, berat, sehingga dia susah untuk memperbaikinya. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Makanya jangan kasih kesempatan dia. Kita harus sibukkan diri dengan itu. Dan kemarin juga sudah saya ajarkan kaidah hidup, Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah, sibukkan diri dengan amal sunnah, kita akan sempurnakan amal wajib. Jauhi hal-hal yang makruh, kita akan jauhi yang haram. Itu otomatis ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus programin sibuk amal sunnah, apalagi nih, duha, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah wudu, sholat taubat, ayat masjid, sibukkan dengan itu. Maka sholat 5 waktu jadi mudah, karena kita sudah kerjain yang sunnah-sunnah. Kalau kita wajib aja kita berat, sunnah aja kita tinggalkan, wajib juga bisa terganggu nanti. Sama dengan kalau kita mulai sekarang praktekin yang makruh-makruh, makan berdiri, minum berdiri, makan sambil jalan, ngomong di dalam kamar mandi, ini harus dihilangkan semua karena ini makruh. Memang enggak dosa, tapi tinggalin. Maka yang haram kita akan jauhi otomatis. Seperti itulah. Itu termasuk kaidah dalam ibadah. Coba sibukkan diri dengan amal sunnah yang wajib jadi terpenuhi. Terbiasanya orang puasa Senin Kamis membiasakan dia jadi mudah Ramadan. Ringan Ramadan buat dia. Orang biasa Senin Kamis panjang tahun, biasa aja Ramadan. Tapi kalau orang tidak pernah puasa Senin Kamis, tiba Ramadan berat. Pekan pertama masih adaptasi kan? Nanti terbiasa juga. Tapi seperti itulah amal-amal sunnah, kalau kita sibukkan diri dengannya, otomatis amal wajibnya terpenuhi. Hal yang makruh kita jauhi, hal yang haram lebih mudah kita tinggalkan. Seperti itulah. Selanjutnya adalah kata beliau, namun demikian Abu Muhammad Abul Haq Abu Muhammad Abdul Haq berkata, ketahuilah sesungguhnya su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita darinya, tak akan terjadi pada orang yang senantiasa istiqamah lahirnya dan selalu baik batinnya. Alhamdulillah, itulah yang selama ini kita dengar dan ketahui. Tetapi su'ul khatimah selalu terjadi pada orang yang rusak akalnya atau tidak henti-hentinya melakukan dosa-dosa besar dan tidak segan-segan berbuat keonaran yang besar. Barangkali karena sudah begitu lekat perbuatan dosa itu sehingga sulit dia tinggalkan, dan sampai maut datang menjemputnya dia juga belum bertaubat. Maka syaitan pun memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Dia serbu orang itu saat menghadapi keadaan yang sangat gawat. Wa'udzubillah wa iyadzubillah, maksudnya semoga Allah lindungi kita. Thumma ya'udzubillah, ini maksudnya dalam bahasa Arab, cuma dia tidak terjemahkan. Artinya kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Atau pada mulanya orang itu begitu teguh istiqamah, tapi kemudian berubah sikap. Ini saya bilang tadi, dia istiqamah pada saat lagi kumpul sama teman-teman pengajian, begitu tidak kumpul mulai dia kendorin imannya. Jangan. Harus sibukkan diri terus ya. Orang mukmin tidak ada istilah vakum, tidak boleh dia diam. Tidurnya pun diniatin ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan dan juga supaya kuat ibadah. Maka jadi ibadah kan? Saya sudah pernah bilang, hal mubah pun bisa berubah menjadi sunnah, tergantung niat. Makan mubah, minum mubah, tidur mubah, mandi mubah, tapi bisa jadi sunnah. Niatkan semua itu karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan lebih kuat dalam ibadah, maka pahala. Jadi kita sudah dapat segar tubuhnya, dapat juga pahalanya. Dikatakan oleh beliau, atau pada mulanya orang itu begitu teguh atau istiqamah tapi kemudian berubah sikap, dia keluar dari tradisi-tradisinya yang baik dan mengambil jalan lain yang buruk. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah. Jadi bukan hanya sekedar orang kena terbiasa dengan perbuatan dosa seperti di paragraf sebelumnya, tapi ada juga orang kena su'ul khatimah justru kena dia tinggalkan keistiqomahannya itu. Jadi dia kendorkan dirinya sendiri. Bisikan syaitan selalu standar ya. Sama saja, kita semua sama digoda. Gampang nanti taubat, kan sudah tahu caranya. Ini kan cuma dosa kecil. Sama aja. Itu kan cuma puasa sunnah.
Sama, semua. Kita semua godaannya sama. Baik, kalau sunnah berarti tidak dikerjakan. Lalu untuk apa Allah syariatkan? Kan gitu. Maksudnya kita lawan itu, tidak boleh kita iakan. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah dan berakhir hidupnya secara tragis. Seperti halnya iblis yang telah beribadah kepada Allah Ta'ala sekian lama. Iblis itu dulunya orang patuh ya, golongan jin yang beriman. Dia orang beriman kepada Allah SWT. Menurut suatu riwayat selama 80.000 tahun, atau seperti Bal'am bin Ba'urah yang diberi oleh Allah Ta'ala tanda-tanda kemuliaan, tapi kemudian dilepaskan dari itu semua karena lebih cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Atau seperti Barshiha ya, seorang ahli ibadah yang diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Diceritakan bahwa di Mesir pernah ada seorang laki-laki yang gemar pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan dan sholat, sehingga dirinya tampak cemerlang karena ketekunannya beribadah dan ketaatannya kepada Allah. Namun pada suatu hari dia naik ke atas menara seperti biasanya. Di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang zimmi. Zimmi maksudnya orang kafir di bawah naungan pemerintahan Islam yang beragama Nasrani. Dari atas tampaklah olehnya seorang gadis cantik dalam rumah itu. Rupanya dia tergoda olehnya dan urung melakukan azan. Dia turun dan masuk ke dalam rumah itu dan menghampiri si gadis. Ada apa? Mau apa kamu? Tanya gadis tersebut tertegun. Aku mau kamu, jawab laki-laki itu. Apa maksudmu? Balas si gadis bertambah heran. Dia menjawab, kamu telah menguasai akalku dan mencuri hatiku. Aku tidak mau memenuhi ajakanmu kepada perbuatan yang membuatku bimbang, tegas gadis tersebut. Tapi laki-laki itu menegaskan pula, aku akan mengawinimu. Kamu orang Islam, sedangkan aku orang Nasrani. Ayahku pasti tidak sudi mengawinkanku denganmu, tolak si gadis tadi. Jika aku masuk Nasrani, tawar si pemuda. Kalau begitu aku mau, kata si gadis, menerima ajakan menikah. Akhirnya laki-laki itu menyatakan masuk Nasrani. Selanjutnya dia tinggal bersama keluarga si gadis di rumah itu. Dan pada hari itu juga dia naik ke atas loteng, tiba-tiba jatuh dan mati. Ya, dia mati dalam keadaan murtad dari agamanya dan juga belum sempat mengawini wanita itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatimah.